tadi kita sudah membahas berbagai hal tentang bagaimana mencari likuiditas ya. Nah ini kalau kita lihat di laporan-laporan keuangan ini kelihatannya bank-bank termasuk bank besar itu sudah merencanakan tahun depan itu akan mengeluarkan pinjaman luar negeri lagi. Padahal dulu kan sudah kita tahu bank itu paling banyak pinjaman luar negerinya. Nah ternyata sekarang dengan dana masyarakat mahal, apalagi kalau terjadi likuiditas yang berpindah, mereka akan mengeluarkan obligasi. Nah, gimana nih Bu Eni? Itu berarti kan artinya akan ada likuiditas baru dengan pinjaman gitu ya. Nah tapi sekarang kan lagi banyak kritikan terhadap pinjaman luar negeri yang semakin membengkak di Indonesia. Apa komentarnya? Paling pertama tentu pinjaman itu memang sah-sah saja gitu dan bukan haram, betul. Tetapi yang paling utama bagaimana kita mempunyai kemampuan yang cukup efisien untuk refinancing. Jadi kalau sekarang misalnya untuk pengembalian ya paling iya, jadi kan bank ini jangan lupa, bank ini kan lembaga intermediasi. Jadi dia mau sumber dananya itu dari dana masyarakat, per nasabah individu atau dari korporasi atau dari misalnya lembaga asing, sebenarnya tidak menjadi masalah. Nah, tetapi nanti concernnya adalah ketika dia harus mengatur bagaimana sumber pendanaan ini disalurkan dan banknya tidak rugi gitu kan. Karena kalau banknya rugi dan ini tidak tersalurkan dan beresiko, tentu dampaknya nanti potensi fraudnya itu jauh lebih besar. Nah padahal bank ini utamanya adalah lembaga trust, lembaga kepercayaan. Jadi begitu tindakannya ini beresiko, ini semakin tidak menimbulkan karena pinjam dolar untuk rupiah ya. Betul, karena kan ini kan semua mungkin kalaupun ada pembiayaan dalam bentuk dolar yang ekspor kan masih relatif kecil. Tetapi mayoriti dari penyaluran kredit di bank-bank di Indonesia semuanya dalam bentuk rupiah dan juga menghasilkan rupiah gitu kan. Kalaupun dalam bentuk rupiah tapi yang dibiaya itu menghasilkan dolar masih mending. Ini pun juga menghasilkan rupiah. Nah, sehingga resiko-resiko ini kan harus diperhitungkan. Jadi tidak hanya persoalan ini banknya tidak fraud misalnya, tidak sekedar itu, tapi dampak resiko di masa yang datang dan nah ini menarik karena sudah banyak sekali bank yang punya utang luar negeri. Nah sejauh mana kalau dilihat resiko nilai tukar terhadap pinjaman bank? Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya masih relatif manageable ya, masih relatif terkendali. Karena apa, kalau kita lihat beberapa bank besar selain pemerintah itu mayoritas dimiliki oleh bank dari internasional. Kalau kita lihat ini kan banyak sekali anak usaha dari bank-bank yang ada di regional gitu ya. Jadi kalaupun misalkan dalam bentuk dolar mereka berhutang, kemungkinan besar juga ada semacam pinjaman dari parent company-nya. Jadi seharusnya itu posisi untuk risikonya masih relatif terkendali. Lalu di sisi yang lain juga untuk pengaturan. Berarti yang paling berisiko Bank BUMN dong? Kalau dilihat dari itu, tergantung dari ininya juga, tujuannya juga. Karena kalau kita lihat sekarang untuk Bank BUMN juga kapasitas mereka atau ruang mereka untuk memberikan pinjaman juga masih relatif lebar. Posisi likuiditas mereka juga sebenarnya masih cukup bagus, jadi seharusnya tidak menjadi concern. Tapi balik lagi ke yang tadi, kalau kita lihat juga sekarang untuk terkait dengan pengelolaan utang luar negeri juga kondisinya lebih baik dibandingkan pada periode 98 yang lalu. Sekarang ada aturan untuk melakukan hedging sebelum melakukan utang luar negeri. Jadi kalau misalkan ada inisiasi dari sudah diperhitungkan ya. Sudah diperhitungkan. Jadi kalau ada inisiasi dari beberapa bank besar untuk melakukan utang luar negeri, ya seharusnya kita sih melihat masih relatif aman sih ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan ada pinjaman yang dikhususkan untuk mendorong aktivitas pinjaman. Misalkan mereka ingin mendorong sisi kredit itu untuk kebutuhan yang lebih produktif. Tentu itu juga harus didukung juga. Karena ini kan juga demi kepentingan ekonomi nasional juga. Tapi gini Mas, jadi resiko nilai tukar itu hanya salah satu. Jadi begini, jadi bank itu dalam tata kelolanya ketika di hedging itu menurunkan resiko terhadap pembayaran tetapi dengan hedging itu kan menambah beban juga, menambah biaya kan nggak ada hedging gratis kan, hedging juga harus mengeluarkan biaya. Nah artinya apa? Artinya ketika perbankan dihadapkan pada pembiayaan sektorial kita yang sekarang ini banyak yang mengalami mati suri dan susah untuk berkembang gitu kan, dan potensi untuk kesinambungan bisnisnya ini juga banyak yang bermasalah. Nah tentu ini biaya tersendiri. Nah biaya tersendiri itu pasti juga akan di-adjustment dalam nanti tingkat suku bunga.
Jadi jangan harap lagi kalau sudah kondisinya begini, ini ada Akan single dicas ke situ single jidit untuk suku bunga lending rate nggak mungkin gitu. Itu menarik. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi katakanlah kan kita ketika berbicara sektor keuangan terutama perbankan itu bukan sekedar bank ini masih cukup aman, aman tuh artinya tidak krisis atau tidak, tetapi bagaimana fungsi intermediasinya itu yang jauh lebih harus penting. lebih penting ya. Oke. Nah kalau kita lihat nih buku kan kita bagi jadi 4 buku ya. Nah buku 1, 2 ini kebanyakan masih pemiliknya pribadi kebanyakan ya kan. Nah kepemilikan pribadi ini kenapa kalau kita lihat likuiditasnya nggak terlalu ketat karena biasanya ya udahlah 5% tumbuh juga nggak apa-apa ya. Kalau perlu top up aja dari pemiliknya gitu. Jadi malah buku 1, buku 2 ini tidak terlalu masalah untuk jangka pendek karena mereka seperti itu. Nah buku 4 juga kalau kita lihat tadi bagus. Tapi buku 3 ini kan yang paling problem likuiditas sebenarnya ya. Nah padahal bank buku 3 ini kan cukup signifikan juga terhadap perekonomian sebenarnya ya kita lihat gitu. Nah ini kan berarti berbeda-beda gitu terhadap kondisi bank. Nah apakah perlu ada kebijakan yang berbeda-beda terhadap bank buku atau nggak perlu nih? Gimana Mas? Kalau dari sisi saya sih memang kondisi dari bank buku 3 sendiri kalau kita lihat juga kan ini cukup padat ya. Jadi situasinya memang banyak bank besar berkompetisi di situ. Iya, ada sekitar 10 bank loh. Ya, lebih dari 10 kalau kita lihat. Dan ini juga kalau kita lihat porsi dana masyarakat untuk saat ini juga memang relatif terbatas. Tentu memang harus ada semacam insentif juga untuk mendorong supaya bank buku 3 ini entah itu bisa lebih mudah dalam mendapatkan likuiditas ataupun dari sisi lain juga kita harus mendorong supaya bank buku 3 ini tetap memiliki likuiditas yang tidak terlalu tertekan. Karena kalau dari sisi intermediasi perbankan sendiri, bank buku 3 ini sudah over capacity. Ya, sudah over capacity karena mereka untuk penyaluran pinjaman juga sudah cukup tinggi kalau dibandingkan dengan deposit mereka. Jadi memang bank buku 3 ini, kelompok bank buku 3 ini tentu harus menjadi perhatian khusus juga dari otoritas juga. Itu saran kita. Memang progresnya tidak mudah karena tentunya juga ini dibutuhkan berbagai macam aturan untuk mengelola supaya bank buku 3 ini juga bisa relatif lebih kompetitif ataupun juga bisa mendapatkan keuntungan ataupun juga mereka bisa mencapai tujuan yang lebih baik untuk perekonomian seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya apa yang dikatakan di buku 3 kemudian di buku 4 dan buku 2 tadi, memang cenderung bank ke depan ini akan tergerus terus NIM-nya, ya kan? Biar bagaimanapun apalagi 2020 ini kita udah menjelang yang namanya liberalisasi perbankan gitu. Sehingga kelihatannya bank yang hanya tergantung pada kredit dia akan ketinggalan ke depan gitu. Nah, berarti kan harus ada terjadi juga masalah likuiditas akhirnya ke konsolidasi perbankan gitu. Apa komentarnya Bu Eni? Iya betul. Jadi konsolidasi perbankan itu memang sebuah keniscayaan karena nature-nya memang sektor ini dimanapun ya kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain jumlah bank sebuah negara yang mempunyai bank terbanyak memang Indonesia. Belum gitu. BPR ya, BPR itu berapa ribuan gitu ya? Ribuan. Bank yang namanya bank saja gitu, itu kita untuk menghitung dengan jari kita udah nggak bisa gitu kan. Sementara bank-banknya di negara lain itu ya cukup dihitung dengan jari gitu kan. Nah sehingga kalau ada kebijakan khusus rasanya ini juga kan kita kalau di sektor keuangan itu kan regulasi-regulasinya juga harus mengakomodasi dari aturan yang internasional dan sebagainya. Jadi rasanya tidak memungkinkan kalau ada perlakuan khusus di masing-masing buku. Nah, sebenarnya memang ini akan terjadi seleksi alamiah. Dan selama itu seleksinya alamiah dan tidak justru dibikin-bikin dengan berbagai macam kebijakan yang distortif, itu justru bagus. Gitu. Jadi ke depan akan ada bank-bank yang eksis itu yang bank-bank memang benar-benar efisien dan juga bisa mengikuti dinamika kebutuhan zaman gitu loh. Sekarang memang kalau kita lihat perbankan intermediasinya itu tidak hanya menyalurkan dana dalam bentuk katakanlah kredit gitu, tetapi juga perluasan terhadap jasa-jasa perbankan. Fibis tadi ya, terutama juga harus mengikuti perkembangan teknologi gitu kan. Nah ini menarik karena nanti bank-bank gimana nih kalau artinya teknologi nggak diadapt ya. Terus kemudian yang kedua tadi fee-based tidak dikembangkan, ini akan kemana dan nanti nilainya kalau sekarang nggak dilakukan konsolidasi nanti akan mati dengan sendirinya. Betul. Tapi kita harus break lagi, tetaplah bersama Economic Law BPC.